Baik, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Stefania Ruslinda Daiman, NIM 19110063. Saya dari kelas A. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang Enterprise Resource Planning. Di sini saya akan menjelaskan. Oke. Yang pertama, kata pengantar. Kita lanjut saja teman-teman. Kemudian latar belakang. Yang kedua, pembahasan. Perkembangan yang pertama, perkembangan sistem informasi pada perusahaan. Pada bagian ini kita akan membahas tentang pengertian tentang Enterprise Resource Planning dan penjelasannya pada perusahaan. Yang pertama, pengertian ERP. ERP adalah sebuah perangkat lunak yang saat ini banyak digunakan perusahaan besar dunia, khususnya di Indonesia. Yang kedua, ERP juga dapat diartikan sebagai sistem yang mengelola seluruh aktivitas perusahaan ke dalam suatu aplikasi. Penjelasan ERP ini pada sistem informasi perusahaan yaitu memiliki syarat yang paling penting dalam ERP adalah integrasi. Yang dimaksud dengan integrasi adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada software dalam logika database sehingga memudahkan semua departemen untuk berbagai informasi dan komunikasi. Jika database yang ada dapat mengizinkan setiap departemen dalam perusahaan untuk menyimpan dan mengambil informasi yang real time, setiap perusahaan ERP juga dapat berperan dalam organisasi apapun dalam organisasi. Adapun tujuan dari ERP dalam organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi bisnis organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, membagi database yang baik dan praktis bisnis secara enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Yang keempat, memungkinkan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang kedua, Customer Relationship Management. Kebutuhan CRM ini adalah yang pertama, perusahaan akan menghabiskan biaya 6 kali lebih besar untuk menjual terhadap pelanggan baru dibandingkan dengan pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, seorang pelanggan yang merasa tidak puas akan produk dan jasa yang diberikan akan mencerita ketidakpuasannya kepada orang lain sebanyak 10 atau 10 orang. Yang ketiga, dengan meningkatnya perhatian dan mempertambah pelanggan sebanyak 5% akan meningkatkan laba perusahaan sebesar 85%. Berikut, 70% dari pelanggan yang komplain akan menjadi setia pada perusahaan jika permasalahan mereka dapat dipecahkan pada perusahaan. Yang berikut, teknologi dalam ERP. Adapun definisi dari ERP yang menyatakan bahwa sistem ERP adalah paket perangkat lunak modul berganda yang berkembang terutama dari sistem perancangan sumber daya manufaktur tradisional atau Manufacturing Resource Planning. Adapun tujuan dari ERP adalah mengintegrasi proses kunci dari organisasi seperti pemasukan pesanan, manufacturing, usaha pengadaan, utang dagang, daftar gaji, dan sumber daya manusia. Yang berikut sejarah perkembangan ERP. Sejarah perkembangan ERP ini meliputi beberapa bagian, yaitu Material Resource Planning, Manufacturing Resource Planning, Enterprise Resource Planning, dan Extended Enterprise Resource Planning. Oke, adapun kelebihan dari ERP adalah sebagai berikut. Yang pertama, quantity dan efektif. Yang kedua, decision support. Yang ketiga, enterprise agility. Yang keempat, on-time simpan. Yang kelima, reduction in sales time. Yang berikut, better customer satisfaction. Yang berikut, improved supplier prefer market. Yang berikut, improved resource analytics.
Yang berikut kegagalan pada ERP. Kegagalan yang terjadi karena memandang rendah kerumitan dari perencanaan, pengembangan, dan pelatihan. Yang berikut gagal dalam melibatkan karyawan dalam merencanakan dan pengembangan. Yang berikut mencoba melakukannya terlalu cepat. Yang terakhir pelatihan yang tidak efektif pada ERP. Yang berikut SCM dan CRM. SCM dan CRM ada hubungannya dengan fungsi-fungsi bisnis dalam perusahaan. Secara fundamental, supply chain management menolong perusahaan dalam hal yang pertama, menolong supply chain perusahaan dalam dua hal. Yang pertama, mendapatkan produk yang tepat. Yang kedua, menunjuk tepat yang tepat pada waktu yang tepat. Yang berikut tujuan dari supply chain management adalah untuk mendapatkan efisiensi, perkiraan permintaan, kontrolan investasi, serta meningkatkan hubungan dengan pelanggan, pemasok, distributor, dan lainnya. Yang berikutnya, implementasi ERP merupakan bagian dari strategi pengoptimasian kegiatan interval suatu bisnis perusahaan atau bisa dibilang sebagai tahap pengaplikasian fungsi software ERP terhadap kegiatan operasional yang terjadi di dalam perusahaan Anda. Orang yang bertugas melakukan implementasi software ERP ini disebut dengan implementer. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pun jenis-jenis implementasi ERP. Yang pertama, on-premises ERP. Implementasi merupakan sistem implementasi software ERP yang paling umum dan merupakan jenis implementasi yang sering digunakan oleh perusahaan berskala besar. Karena implementasi on-premises mengharuskan perusahaan untuk memilih perangkat keras seperti server, sehingga untuk mengimplementasikannya. Yang berikut, Cloud ERP. Belakangan ini, implementasi software ERP berbasis cloud sedang mengalami kepopuleran di kalangan bisnis. Berukuran kecil dan menegangkan karena jenis implementasi ini dapat menyimpan data perusahaan di sistem cloud. Yang berikut, hybrid ERP. Sesuai dengan namanya, implementasi hybrid ERP dapat dijalankan oleh perusahaan dengan menggunakan server dan juga bisa menyimpan sebagai data perusahaan di sistem cloud yang membuat jenis implementasi ini favorit bagi perusahaan yang berskala kecil sampai besar. Yang berikut, modul-modul ERP. Yang pertama, accounting management, akuntansi atau manajemen keuangan adalah modul ERP yang sangat penting untuk setiap perusahaan karena hampir tidak dapat perusahaan yang tidak mengelola arus kas, pembayaran, utang piutang, dan lainnya. Kemudian, fitur-fitur yang ada dalam modul-modul manajemen akuntansi yaitu manajemen tagih, manajemen aset depresiasi, manajemen pajak, manajemen faktur, laporan analitik keuangan, manajemen mata uang. Yang berikutnya, inventory management. Kemudian, modul manajemen investasi dalam sistem ERP merupakan modul yang berfungsi menampilkan pelacak stok, pengendalian, pengadaan, pemesanan ke pemasok, dan berbagai kebutuhan manajemen investasi lainnya. Yang berikutnya, modul manajemen investasi ERP untuk mengelola stok barang di beberapa gudang atau toko yang tersebar di berbagai lokasi. Yang berikutnya, ERP marketing. Berdasarkan penelitian AMR, pemimpin industri dan perusahaan analisis pasar spesialis dalam aplikasi perusahaan dan teknologi software ERP berkembang
dengan pertumbuhan. Oke, baik teman-teman, di sini kita lanjut kembali ya teman-teman. Yang berikutnya, ERP marketing. Atribut-atribut penelitian AMR perkembangan konsultasi pada 3 faktor utama, yaitu ERP vendor berlaku pada keberadaan peluasan pasar oleh penawaran dari aplikasi baru seperti manajemen rantai pasok, otomatisasi penanganan penjualan, pengaduan dan sumber daya manusia. Untuk mengoptimisasi pertumbuhan ERP, vendor akan mencoba untuk menjual lebih banyak lisensi ke dalam base yang diinstal, subsistem, application, dan production. Produk dan teknologi fitur produk SAM adalah kecanggihan yang tidak sesuai dengan software solusi bisnis lainnya. Kekuatan software SAP pada integrasi yang real-time, pengubahan bisnis proses perusahaan dan aplikasi, dan mendukung respon yang cepat untuk perubahan organisasi, departemen, divisi, atau skala global. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan menjelaskan tentang 2 perusahaan yang telah menerapkan ERP. Yang pertama, PT Telkomsel adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan ERP ke dalam fungsi bisnis. Enterprise Resource Planning ERP atau ERP ini adalah suatu alat bantu berupa perangkat lunak yang terdiri dari modul-modul yang merupakan fungsi standar dari proses bisnis. Di antaranya produksi, penjualan, sumber daya manusia, finansial, dan lain yang terintegrasi dengan satu arsitektur teknologi informasi. Diterapnya dalam bentuk ERP ini dikarenakan tuntunan suatu perusahaan untuk mengikuti standar internasional Legacy Information System, bagaimana peran penjualan, analisis yang terhadap biaya, dan bagaimana penulisan best price, best process, dan best functionality ke dalam suatu perangkat lunak. Yang kedua, PT Konveksi mencakup produksi jaket, pakaian, celana, dan lain-lain. Dalam PT ini diterapkan juga sistem ERP yang berfungsi sebagai alat untuk bermudah dalam bidang komunikasi, misalnya dalam hal pemesanan, pengantaran, transfer data, dan sebagainya. Produksi yang dilakukan oleh PT Konveksi ini sangat tersusun dengan rapi, sehingga para konsumen dapat mudah dalam melakukan pemesanan ataupun transferan barang. Oleh karena itu, ERP sangat bermanfaat dalam PT ini, karena selain untuk mempermudahkan pekerja, dapat berfungsi juga sebagai media penghubung dengan para konsumen. Yang terakhir yaitu bab 3 penutup. Kesimpulannya, ERP adalah aplikasi yang digunakan dalam sebuah perusahaan dalam menjalani sebuah bisnis yang dikembangkan. Banyak yang menggunakan ERP karena mempunyai banyak manfaat jika digunakan oleh kita semua yang berada pada sebuah perusahaan. Oke, sekian dan terima kasih. Demikian saja presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.